warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang di Exabytes Digital Day. Wah, luar biasa ya teman-teman. Senang sekali bisa menyapa teman-teman semua di acara kali ini. Dan hari ini teman-teman bakal seru banget nih dengan tema pembahasan yang sangat menarik. Dan pastinya dengan speaker kita hari ini yang teman tunggu-tunggu nih semuanya, yang kita semua tunggu-tunggu. Pasti konten-kontennya teman-teman pantengin ya di Instagram, di TikTok, pasti udah tahu lah ya. Mahal sekali ide kontennya tuh, gimana sih cara buatnya gitu. Nah, coba nanti kita cari tahu bareng-bareng, kita bahas bareng-bareng bersama speaker kita hari ini, yaitu Kakaknya Salim, seorang content creator Exabytes Indonesia yang akan membahas tentang low cost, high impact, unlocking the power of organic social media content. Oke teman-teman, salam kenal dari kami. Untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali bergabung ya dalam Exabytes Digital Day, aku Putri, MC yang akan memandu jalannya siang hari ini. Baik teman-teman, bagi yang sudah daftar namun belum bergabung nih, boleh banget diingatkan ya bahwa acaranya sudah dimulai. Jadi boleh langsung aja gabung sekarang nih teman-teman. Nah, oke, boleh nih kita berkenalan dulu yuk di kolom chat. Ada siapa aja sih teman-teman, dari mana nih? Nah, mungkin ada sesama developer, sesama digital marketer gitu kan. Kita bisa koneksi baru nih teman-teman, bisa berkolaborasi. Wih, dari Solo, dari Bandung, ada Fahira Nada dari Malang. Siapa lagi nih? Banyak banget nih, keren banget. Amerika, dari Amerika hadir, luar biasa. Ya, asalkan teman-teman lagi demo enggak nih ya? Asalkan di tempat yang nyaman nih teman-teman ya. Tia dari Cianjur, luar biasa. Ada Abdul Cilacap, wih. Keren banget nih teman-teman antusiasmenya. Aduh, makin semangat nih ya ketemu teman-teman dari berbagai daerah. Jadi udah makan siang kan pastinya kan. Kita jadi makin semangat nih. Pasti udah siap dari awal sampai akhir untuk mengikuti acara hari ini. Keren banget nih teman-teman nih. Oke deh, nah sambil nyapa-nyapa nih teman-teman di kolom chat, aku mau infoin nih sekilas buat teman-teman nih yang suka bertanya-tanya ya, Exabytes itu perusahaan apa sih gitu. Aduh, banyak banget nih yang nanya, kontennya kok meme terus, tapi kok jualannya apa sih sebenarnya gitu. Ada yang komen jualan kebab kak. Aduh, parah banget nih teman-teman nih. Jadi sebagai perkenalan ya, Exabytes Indonesia adalah perusahaan penyedia solusi all-in-one business cloud, digital, dan e-commerce. Nah teman-teman yang hadir sekarang di webinar ini nih ya, webinar Exabytes Digital ini adalah webinar yang rutin diadakan tiap 2 bulan sekali dengan topik bahasan seputar dunia digital untuk semua kebutuhan teman-teman. Luar biasa nih, kita makin semangat nih ya. Oke teman-teman, kita akan membahas nih soal proses kreatif dalam pembuatan suatu konten sosial media yang organik tanpa biaya besar namun memiliki dampak yang besar nih teman-teman. Nah, teman-teman sering gak sih, pasti kan sering ngeliat konten-konten di Instagram, di TikTok itu kontennya tuh lucu banget, seru banget nih teman-teman, relate banget nih sama teman-teman. Pernah bertanya-tanya gak sih gimana sih cara buatnya gitu? Kayak kok pas aku mau buat tuh aku nggak kepikiran idenya tuh dari mana gitu, aku tuh bingung. Nah, pas banget nih teman-teman, boleh banget sharing-sharing ya di sini-sini. Siapa tahu speaker kita nih bisa membantu teman-teman memberikan solusi, menjawab pertanyaan teman-teman semua. Oke teman-teman, luar biasa nih. Tapi sebelum kita mulai, ada beberapa informasi yang ingin aku sampaikan. Nah, untuk event ini tidak ada presensi khusus teman-teman, tapi nanti di akhir acara akan dibagikan link untuk teman-teman bisa mengakses untuk dapat materi ya dari kakaknya Salim, dan juga untuk form untuk teman-teman mendapatkan e-certificate gitu. Tapi ingat, teman-teman harus ikut dari awal sampai akhir gitu. Ingat, dari awal sampai akhir teman-teman. Tapi ingat, oke. Udah, kebanyakan ingatnya ya. Nah, sama jangan lupa nih teman-teman ya, yang belum nge-follow Exabytes, aduh parah banget, parah. Teman-teman nih harus banget nge-follow sosial medianya Exabytes, ada di Instagram, ada di YouTube, ada di Facebook, LinkedIn, TikTok juga pastinya, terus di X ya, walau agak sepi sih teman-teman, tapi nggak apa-apa, follow aja ya supaya teman-teman nggak ketinggalan info-info terupdate, diskon produk dan
pastinya event-event keren Exabytes lainnya gitu teman-teman. Nah, aku juga ada info nih ke teman-teman nih ya. Infonya ialah nanti kita akan kasih saldo OVO untuk 2 pertanyaan terbaik pastinya. 2 pertanyaan terbaik teman-teman. Jadi nanti teman-teman boleh banget nih ya bertanya ke speaker kita sebanyak-banyaknya, semenarik mungkin, boleh banget. Dan tapi susah nggak apa-apa juga, yang susah juga pertanyaannya nanti kita akan pilih untuk mendapatkan saldo OVO hanya untuk 2 orang saja teman-teman gitu. Nah, tapi sebelum itu nih ya teman-teman, aku ingin infoin lagi nih. Sebelum kita berangkat ke acara berikutnya nih, aku mau infoin beberapa hal, yaitu mana nih guys? Ini dia, yes, SME Digital Fest hadir lagi teman-teman. Nah, SME Digital Fest itu apa sih? Itu keren banget nih teman-teman. SME Digital Fest merupakan event tahunan yang digelar oleh Exabytes Indonesia untuk membantu UKM dan UMKM dengan berbagai informasi, pengetahuan, teknik, dan solusi untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan bisnis UKM dan UMKM di lingkungan pasar yang semakin kompetitif. Nah, teman-teman catat nih tanggalnya nih, tepatnya ya di hari Selasa 24 September 2024. Nah, eventnya dilaksanakan di mana sih Kak? Nah, eventnya akan dilaksanakan di Casablanca Hall, Jaksel, Jakarta Selatan nih teman-teman. Gimana sih cara buat datang ke eventnya? Nih teman-teman langsung aja ya, yang suka nanya nih event-event IT di mana sih Kak? Event-event UMKM. Nah, siapa tahu kita bisa ketemu bareng-bareng di sana teman-teman. Langsung aja daftar di digitalfest.asia/id. Oke teman-teman. Nah, kita belajar lagi nih ya. Selain itu teman-teman, juga jangan lupa nih akan ada event selanjutnya nih teman-teman. Coba ini dia selanjutnya. Yes, Exabytes Digital Day teman-teman. Exabytes Digital Day hadir kembali. Exabytes Digital Day akan ada lagi di hari Kamis 29 Agustus 2024, minggu depan banget nih teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mau bisnisnya go internasional, yang pingin ekspor tapi bingung caranya, pengen dapat koneksi yang mau bahas tentang ekspor nih, aku punya bisnis bahas ekspornya tuh di mana, aku bingung gitu. Pas banget nih buat teman-teman ya, untuk datang banget bisa bergabung di Exabytes Digital Day dengan tema strategi G2 UKM Go Ekspor tembus pasar internasional. Nah, dengan speaker expert kita pastinya yaitu Mas Pekik Warnandia. Nah, teman-teman langsung aja ya daftar di https://go-exabytes.co.id/idd UKM Go Ekspor. Oke teman-teman, nah selanjutnya ada lagi nih teman-teman, ada lagi nih info buat teman-teman, yaitu jeng ini dia teman-teman. Selanjutnya, yes, selain itu teman-teman, para pengelola website dan web developer, yuk segera daftarkan website kalian di Indonesian Website Award 2024. Nah, teman-teman di sini nanti berkesempatan ya untuk memenangkan hadiah, banyak banget hadiah-hadiah menarik lainnya. Yuk teman-teman langsung aja daftarkan segera website kalian di www.iwa.id/2024. Ditunggu ya teman-teman ya untuk event-event Exabytes lainnya nih. Oke, nah seneng banget nih, kita makin semangat nih teman-teman. Tanpa berlama-lama lagi ya, kayaknya langsung aja nih kita mulai rangkaian acara Exabytes Day hari ini dengan sambutan dari Country Manager Exabytes Indonesia, Bapak Indra Hartawan. Kepada Pak Indra, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi MC Mbak Putri ya yang telah membawakan atau membuka acara IDD ini dengan meriah.
Ini buat teman-teman semua ya, buat teman-teman yang sekarang lagi di IDD tapi masih ada temennya kira-kira masih butuh informasi tentang Exabytes atau tentang materi di siang hari ini, jangan lupa dicolek-colek supaya mereka juga ikut dan dapat manfaat dari acara ini. Nah, ini sedikit menjelaskan, tadi sudah diinformasikan oleh MC ya Mbak Putri tadi, kalau Exabyte ini adalah ABCDE ya, jadi All in One Business Cloud Digital and E-commerce Solution. Jadi again, sekalian klarifikasi mungkin ya, kita ini bukan content creator, bukan media portal dan lain-lain. Jadi teman-teman harap tenang. Cuman kita akan terus membuat lah konten-konten yang menghibur buat teman-teman juga, ya mudah-mudahan salimnya belum desain ya. Oke, nah ini di topik hari ini tentang high impact sama low cost ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin di sana mau jadi freelancer atau mungkin content creator atau mungkin pengen menjadi influencer, ya nanti bisa diikuti tips dari kakaknya Salim. Ya siapa tahu bermanfaat gitu. Nah Salim ini memang agak unik teman-teman ya. Jadi buat kakak-kakak di sana ya, Salim ini awalnya cuma Salim yang datang, terus kakaknya ya, terus besok ada sepupunya datang, terus nanti omnya datang. Nah ini juga saya bingung ya. Jadi tolong teman-teman nanti kalau di sesinya Salim tolong dikomentarin lah Salim ini, nasehatin dan klarifikasi sekalian ya. Tadi ada yang tanya apakah masih selingkuh, oh itu bukan Salim yang itu ya, jadi yang lain. Oke, tanpa berlama-lama saya mau klarifikasi lagi. Saya mau tutup event ini dengan pantun kalau boleh ya. Tadi saya lihat ada yang dari kota Cianjur ya, kulineran ke kota Cianjur. Nah, nggak ada yang ini, cakep. Kulineran ke kota Cianjur, pesen nasi liwet, datangnya pakai kendi ya. Daripada siang-siang sambil nganggur tidur-tidur ya, lebih baik dengerin ilmu dari kakaknya Salim di IDD. Oke, buah durian biji selasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Indra atas sambutannya. Wah, luar biasa, pantunnya juga nih jadi makin semangat nih buat dengerin materi dari kakaknya Salim. Oke deh teman-teman ya, sepertinya kakaknya Salim udah siap nih buat mengeluarkan materinya. Widih, oke. Baik nih kalau gitu teman-teman. Nih, karena speaker kita udah siap dan udah hadir di siang hari ini, yuk kayaknya kita waktunya untuk sapa-sapa bareng nih. Oke, halo Kakak Salim, selamat siang. Halo, dengar nggak sih suaranya? Halo tes. Halo, siap, sudah terdengar jelas nih Kak. Wih, sumbernya banget nih Kakak nih, apa kabar? Sehat, walaupun agak kepikiran ya, soalnya adikku berulah sampai viral katanya. Iya, yang ini terbaik untuk keluarga kita. Jadi ya, sebut aman. Kenapa nanya gitu? Iya Kak, kemarin trending Kak, bukan Salim yang itu ya, tapi ya. Iya. Oke. Banyak banget nih Kak, soalnya yang nanya nih, sebenarnya Salimnya tuh kemana sih Kak, gitu. Apa, dengar udah resign Kak, kemana sih Salimnya Kak sebenarnya? Jujur Salim itu masuk pakai orang dalam, jadi ternyata tidak kompeten, dari sesi interview juga nggak benar, dan sebenarnya kita sih mau resign, mau pecat dia dari dalam, dia udah resign duluan. Doakan terbaik, dia sedang fokus rehabilitasi sekarang supaya nggak aneh-aneh lagi ya. Oke Kak, siap Kak. MSDS-nya tapi aman ya Kak ya? Apa udah enggak Kak MSDS-nya nih? Songan gitu, itu dia buat istilah aneh-aneh. Ya songan. Aturannya freelance-nya dia, freelance doang, nggak diseriusin gitu ya. Oke, siap deh. Oke kakaknya Salim. Nah, karena di sini udah rame banget nih Kak nih, alhamdulillah yang hadir nih. Kayaknya langsung aja nih ya Kak ya, untuk kita bisa mulai nih pembahasan hari ini mengenai low cost, high impact, unlocking the power of organic social media content. Gimana Kak? Aman ya? Let's go nih, siap ya Kak? Mulai sekarang?
Iya. Soalnya ini kan kita live ya, nggak ada skrip, nggak bisa retake, jadi ini beneran aja gitu kayak action gitu ya. Iya kak, langsung Oh bener, oke, gimana? Oke, langsung begini ya kak ya. Silakan. Bener kan? Silakan Kak Salim. Itu oke. Halo guys, halo semuanya. Kenalin, nama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hari ini kenalin, saya kakaknya Salim. Dan saya sudah sekitar setahun menjadi konten kreatornya Exabytes. Saya juga berhasil memasukkan banyak developer terbaik di Exabytes. Ada developer Realita, developer 3 bulan berturut-turut, developer 10 yang udah dari zaman bahala. Jadi ya sebenarnya track record saya di Exabytes juga bagus ya. Oke. Tapi hari ini saya nggak akan bahas Exabytes, saya akan fokus berbagi ilmu dengan tema di bawah judul Low Cost, High Impact, Unlocking the Power of Organic Social Media Content. Anjay, bahasa Inggris keren banget gue. Oke. Jadi kita akan bahas social media khususnya untuk pembuatan organik konten. Jadi aku mau pasang disclaimer dulu nih sebelum kita loncat ke materi. Kita nggak akan bahas. Aku belum share screen ya? Aduh. Belum. Aku udah. Nggak share screen. Tombolnya mana? Tunggu. Harus kanan kiri. Itu kehalang sama. Nah, belum. Nungguin ya. Oke. Share. Nah, tombolnya di situ. Nah, share. Oke. Kelihatan nggak? Iya kak, sudah terlihat. Beneran. Iya sudah. Jadi guys, low cost high impact mungkin power of social media content. Disclaimer dulu, di sesi hari ini kita nggak akan bahas next slide. Kita nggak akan bahas analytic tools. Itu kita nggak akan bahas analytics. Walaupun ini hal yang wajib untuk social media specialist dan juga digital marketer, tapi analytic tools ini nggak akan bisa di cover dalam 1 jam doang. Karena itu banyak banget dan analytic toolsnya itu banyak, toolsnya banyak, beragam, fiturnya juga banyak. Dan juga, kenapa kita nggak akan bahas analytic tools ini walaupun sedikit doang? Karena sebenarnya analytic tools ini kita belajar kalau hal-hal fundamental dan basic dari sosmednya itu udah dikuasai dulu. Karena aku banyak nih teman-teman social media specialist, digital marketers, tapi langsung loncat ke analytic tools, hal-hal dasarnya di skip gitu. Jadi kayak kasarnya tuh ngapain ngerti itu, ngapain ngerti baca engagement, impression segala macam, tapi engagement impressionnya gak ada gitu. Untuk apa analytic toolsnya gitu? Jadi kayak hal yang dasar dulu harus ada. Yang kedua, kita nggak akan bahas istilah sosial media yang basic banget kayak apa itu impression, apa itu engagement, itu udah cek aja di Google, di ChatGPT, di YouTube banyak pengertian itu udah cek aja di situ banyak penjelasannya lengkap kok. Jadi ya hari ini kita akan bahas impression engagement. Oke, nah gitu. Sama definisi dasar lainnya. Terus disclaimer ketiga, walaupun saya nggak tulis di sini, saya juga nggak akan bahas coding. Itu pekerjaannya developer Realita dan itu ya itu dia mungkin ada sesinya sendiri lah. Jadi kita nggak akan bahas coding hari ini. Jadi kita akan bahas fokus ke organic content. Begitu. Paham lah. Ada gede juga. Nih, oke. Tar, aku juga sekalian sambil baca-baca chat. Asik juga dibaca chat. Kayak streamer. iShow Salim. Oke. Lanjut. Sebelum kita mulai, banyak juga di sebelumnya nih. Sebelum kita mulai,
aku pengen nanya hal yang sangat basic banget. Sesimpel kayak, apa sih alasan kalian buka sosmed? Apa sih alasan kalian meninggalkan kehidupan yang sangat indah di luar sana, pegunungan, udara segar bagi yang tinggal di luar Jakarta, rumput yang empuk yang bisa kalian pijak, tapi kalian lebih memilih untuk buka sosmed. Fun fact, Indonesia ini peringkat 9 time span sosial media. Kalian tahu jumlah negara di dunia ini berapa? Ada 190 lebih dan kita masuk top 10 banget. Kita peringkat 9. Jadi apa sih alasan kalian buka sosmed? Ini dulu. Oke. Ayo kita nengok. Membuang waktu, hujat instansi pemerintahan itu, cari yang lagi trending. Nggak ada yang nonton konten ekstra? Nggak ada ya? Cari. Saya download sosmed cuma nonton Exabytes. Siapa kamu akan saya ingat? Udah tenggelam. Ya. Terima kasih saya yang nonton konten Exabytes. Jangan lupa like, share, subscribe, taruh di story ya. Jangan kayak. Oke. Alasan yang paling simple, alasan yang paling sederhana kenapa kita semua buka sosmed adalah hiburan. Sesimpel itu, hiburan. Tapi saya buka sosmed juga untuk cari kerja, saya buka sosmed mau cari promosi. Iya, itu adalah bentuk lain hiburan. Cari kerja adalah bentuk hiburan untuk orang tua kalian. Iya, mungkin ya. Kalau hiburan untuk diri kalian juga. Cari promosi itu adalah bentuk hiburan dompet kalian. Itu adalah bentuk hiburan. Kurang lebih hiburan. Nggak percaya? Mari kita buktikan dengan data. Kalau ngomong nggak boleh asumsi, harus ada dasarnya. Presentasi saya data driven aja. Kerabat ya. Oke, ini datanya. Nah, menurut dari data Reporto, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 alasan yang paling besar orang menggunakan sosial media adalah yang pertama, keeping in touch with friends and family. Itu adalah bentuk hiburan dengan menjaga komunikasi dan menghindari dari kesepian. Itu adalah hiburan dari kesepian. Feeling spare time itu adalah hiburan dari kebosanan. Reading news stories itu adalah hiburan dari FOMO. FOMO. Finding content, hiburan. See what's been talked about. Ini FOMO juga. FOMO. Finding products to purchase. Iya, hiburan untuk mata dan impulsif buying-nya kalian. Finding inspiration to think, to do, and buy. Ya, sama kayak di atas. Watching live streams. Itu juga hiburan. Mungkin kalian sering nonton iShow Speed, Guys, Renat, ini Gen Alpha nih, pasti ada nih yang suka nih. Nah, watching or following sports, ini juga bentuk hiburan, kecuali untuk fans MU. Nah, kalau fans MU itu adalah bentuk dari penyiksaan. Nah, ya, sama Chelsea juga sih sekarang ya, Chelsea. Ya, intinya, sharing and discussing opinions with others, itu juga hiburan, terutama untuk masyarakat Indonesia yang hobinya gosip. Itu adalah hiburan. So fair to say, social media adalah platform untuk hiburan. Terlepas dari bentuknya, baik itu TikTok, Instagram, LinkedIn, itu cuma segmentasinya aja. LinkedIn adalah sosmed yang untuk lebih profesional, TikTok untuk yang muda banget, IG ya untuk milenial lah gitu ya. Akan bahas lebih detail gitu per platform. Intinya, social media adalah platform untuk hiburan. Nah, sebelum kita loncat ke 20 slides lebih ke depan, aku mau kalian semua untuk menanamkan di bawah kawan sadar kalian bahwa sosial media itu adalah hiburan. Terlepas dari background apapun. Ini aku tahu ya, banyak sosial media spesialis di sini yang bikin konten yang kakulat, yang ikutin guideline banget, ya. Tapi kalian harus tanam sosial media itu adalah tempat hiburan. Oke. Apakah bisa di sosial media itu kita taruh konten yang bukan hiburan? Bisa, tapi hasilnya bakal beda. Nggak percaya? Mari kita study case.
Kita ambil satu industri yang formal banget, contohnya kanal berita. Apa sih kanal berita yang sering kalian ikutin? Kompas, Detik, Tribunnews. Kita nengok performa mereka di sosial media. Ini sorry banget kalau misalnya ada intruder. Kenapa sih? Kanal berita. Cuma ada yang ganggu masuk ruangan, sorry. Kanal berita, nungguin ya. Kanal berita kayak Kompas, Tribun, Detik. Kita nengok performa mereka di sosial media. Di next slide. Nah, mari kita adu performa mereka sama Lambe Turah. Kalian tahu Lambe Turah kan? Lambe Turah. Kompas, Tribun, Detik, itu kurang verified apa, kurang terpercaya apa. Tapi jumlah followersnya, jumlah average like per post, jumlah engagement rate-nya, digabungin 3 itu masih kalah sama Lambe Turah. Padahal Lambe Turah itu, bionya aja ya, ini kalau nggak percaya, bionya aja lah. Bionya aja tulisannya, gosip adalah fakta yang tertunda. Sangat tidak terpercaya gitu loh. Sangat mind blowing. Tapi orang lebih suka Lambe Turah. Why? Cuman satu alasan yang paling make sense. Karena cara pembawaan Lambe Turah itu menghibur. Terlepas dari faktanya bohong, faktanya salah, faktanya belum terverifikasi, tapi dia menghibur. Kompas.com, Tribun News, Detik.com. Ini sorry ya kalau ada yang kerja di ini ya, tapi kita ngomong fakta, ini datanya ada. Mereka itu benar, mereka itu ikut SOP, ikut 3 dan segala macam. Tapi karena segala macam restriction seperti itu, mereka tidak bisa maksimal di sosial media. Ingat sekali lagi, ini kasusnya di sosial media ya, kita bahas di ruang lingkup sosial media. Mereka nggak bisa maksimal. Kenapa? Mereka tidak semenarik dan semenghibur Lambe Turah. Begitu. Apakah fakta itu tidak penting di sosmed? Mari kita ganti cara berpikirnya. Sosmed itu terlepas dari penting tidak penting, yang penting harus menghibur. Sekarang mari kita balik ke etika kita masing-masing. Apakah saya ingin membawa berita yang tidak terverifikasi, atau saya ingin membawa berita terverifikasi tapi dengan menghibur? Nah, gitu. Ingat, hiburan itu adalah keywords yang paling penting di sosial media. Oke, paham. Sekarang pasang mindset sekali lagi. Kalau sosmed adalah tempat hiburan. Oke, sekarang lanjut. Nah, karena di sini pasti banyak digital marketers, di sini juga banyak social media spesialis, di sini juga banyak mahasiswa. Karena data mahasiswa juga amin. Ya mungkin ini bisa dipakai untuk ke depan saat ingin memulai sesuatu. Ya, mari kita lihat sosmed dari perspektif bisnis gitu. Lebih dong kalau udah bisa menghibur banyak orang tapi nggak bisa cuan, ya. Jadi ya kita juga harus monetasi. Nah, kali ini kita akan membahas dari perspektif bisnis ya. Konten kreator mungkin nanti dulu. Jadi kita bahas ke bisnis dulu. Jadi kalau misalnya ingin jadi konten kreator dari perusahaan atau brand segala macam, nah ini ilmu yang penting banget. Jadi kalian simak baik-baik. Oke. Kalau lihat dari perspektifnya, di situ ada 2 arah. Pertama dari bentuk kontennya, entah itu kontennya organik atau ads. Satu lagi dari goals-nya. Goals-nya itu kita bakal ngejar revenue atau brand awareness atau brand recognition gitu. Untuk dari pembentukan konten di sosial media itu ada 2 aliran. Pertama aliran organik dan aliran ads. Kalau ini tabelnya panjang banget, jadi aku rangkum dikit aja. Jadi kalau untuk konten organik itu jelas dia prosesnya lama. Dan dia itu nggak bisa jangkauannya sesuka hati kalian. Nah, kalian tuh harus atur dari awal, niche kalian itu kemana. Contohnya kayak Exabytes fokusnya ke anak-anak IT, dan anak-anak yang menyukai IT, dan juga kepada haters instansi tertentu. Nah, itu pasti, itu niche kita tuh. Nah, itu niche kita. Tapi plus dari organik ini, dia cenderung menciptakan rasa loyalty.
dan engagement yang akan hadir selalu jangka ngomong apa? Nah, loyalty dan dipercaya di dalam jangka panjang. Nah, gitu. Ya, gitu. Nah, engagementnya lebih otentik, lebih alami. Itu apa? Itu maksudnya apa? Maksudnya apa? Kenapa sih ganggu ini? Pak, aku lagi sih ini masa kayak di rumah tiba-tiba mau masuk gitu, ngerti gak sih? Kayak tiba-tiba diganggu. Kayak punya adik lagi diganggu lagi live. Gitu, balik lagi. Konten organik lebih dapat dipercaya, tapi membutuhkan waktu yang lebih panjang. Dan dia nggak butuh biaya gede, kecuali untuk biaya production. Nah, biaya production ini silakan kalian tentukan sendiri. Kita bisa bahas biaya production ini di akhir nanti. Jangkauannya juga tergantung dari list yang kalian tentukan di awal. Dan strateginya itu cenderung lebih alami. Sedangkan ads itu minusnya dua ya. Pertama, jelas banget kayak promosi. Banyak orang itu nemu tulisan sponsor aja itu udah males, udah langsung scroll. Ada tulisan ads, sponsor itu langsung skip. Jadi itu sebenarnya lebih dibebankan ke konten kreatornya atau ke desainernya untuk menciptakan sebuah iklan yang pesannya tersampaikan dan tidak di-skip. PR-nya di situ. Tapi dia itu sangat efektif untuk targeted audience yang kalian targeted potensial customer. Itu sangat efektif. Karena misalnya nih, Exabytes perusahaan IT, tiba-tiba kita mau campaign, ada yang datang pesan, tok, tolong jualan hosting ke UMKM ya, gitu. Tiba-tiba gitu. Kan kita ini organiknya cuma fokus ke IT ya, kenapa tiba-tiba UMKM? Kalau organik agak susah, karena shiftingnya lama. Tapi kalau ads, itu mah tinggal diatur aja kayak targetnya siapa, umurnya berapa, itu jadi gampang banget. Ads plusnya di situ. Dan dia bisa seluas apapun, random apapun, sebebas kalian lah aturnya gimana, asalkan kalian punya duit. Sekali lagi, asalkan kalian punya duit. Mahalnya di situ. Dan strateginya juga harus bagus, soalnya kalau misalnya salah, orang bakal banyak skip dong, dan itu rugi. Ntar, kayaknya minum dulu. Dan placement. Oke, lanjut. Nah, jadi itu aliran dalam pembentukan konten di sosial media, ada organik, ada ads. Hari ini kita bakal fokus ke organik, gitu. Nah, lanjut. Sekarang goals-nya. Kalian harus pasang dulu kalau mau ngurus sosmed itu goals-nya kemana? Ke brand awareness, brand recognition kah, atau ke revenue? Nah, dari strategi dan pembedahan tadi di slide sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa revenue lebih efektif kalau kita bikin konten ads. Dan brand awareness lebih efektif kalau organik. Apakah bisa ditukar mengejar revenue di organik? Bisa, tentu saja bisa. Kenapa tidak? Di TikTok ada keranjang kuning, di Instagram ada klik link di bio, CTA story bisa di swipe, bisa. Tapi kalau kita adu siapa efektif, jujur lebih efektif ads. Apakah brand awareness bisa kita ads kan? Bisa, kenapa tidak? Tapi tidak se-efektif organik. Sesimpel itu aja. Nah, untuk yang baru mulai, apakah bisa langsung loncat ke revenue? Oh, saya nggak perlu konten kreator, saya nggak butuh bikin konten-konten untuk mengait attention customer, saya mah langsung ads aja, duit saya kan banyak. Nah, itu kalau kalian anaknya 9 naga nggak apa-apa sih, tapi balik lagi, kalau revenue itu tidak menciptakan rasa loyalty yang berkepanjangan. Nah, kalau organik iya, gitu. Contoh Tokopedia, Tokopedia lucu-lucu, Tokopedia Care yang Care, bukan Tokopedia yang utama. Tokopedia Care lucu-lucu, Injury Air lucu-lucu, Froyonnya lucu-lucu, Exabytes lucu-lucu. Ya, moga bener nggak kegeeran gitu. Nah, gitu. Jadi langkah pertama yang paling penting itu, bahkan ini bukan di sosmed aja ya, ini di seluruh ilmu digital marketing, bahkan marketing juga. Paling penting di awal, langkah pertama itu adalah brand awareness dan brand recognition dulu. Makanya kalau kita mulai bisnis itu pasti kan ada rugi dulu beberapa tahun pertama, terus
setahun 2 tahun baru BEP gitu kan. Nah itu brand awareness is part of sacrifice di awal gitu. Ingat brand awareness di awal. Ingat brand awareness di awal baru kejar revenue gitu. Naikin gaji kakak Salim. Naikin dong. Jangan masuk Jambil Live doang. Naikin gaji dong. Oke, lanjut. Next slide. Nah, sekarang masuk ke bagian yang penting. Please simak di sini, chat keyboardnya ditahan dulu. Mari kita simak dulu. Menurut HubSpot, ini harus kasih sumber. Menurut HubSpot, konten yang paling di sosial media itu ada 5 unsur. Bukan macam ya, unsur. Konten itu jenisnya bisa banyak, bisa skip, bisa joget, bisa joget, bisa kosmetik, bisa review, bisa joget, jadi bisa banyak tuh. Nah banyak, tapi unsur yang paling penting yang konten yang jadi rame itu ada 5. Pertama, konten lucu. Kedua, konten review. Review ini bebas, bisa review doang, kayak guys saya lagi jalan, lagi nge-vlog nih, terus review bisa kayak unboxing itu juga review. Terus konten yang relate. Nah, konten relate ini cenderung cocoknya ke niche kalian. Contohnya kayak sahabat niche-nya anak IT. Terus konten edukasi. Dan fun fact, yang paling sedikit unsurnya itu sebenarnya konten tren. Ini data baru ya, data Januari 2024. Nah, baru sih itu 6 bulan yang lalu. Tapi intinya unsur tren ini sebenarnya nggak sepenting kayak unsur-unsur lainnya, gitu. Nah, selanjutnya konten-konten viral yang ada di sosial media umumnya memiliki 4 unsur juga, 4 feeling. Nah, pertama menghibur, kedua kontennya emosional, ketiga kontroversial, keempat informatif, gitu. Nah, jadi pertanyaannya, apakah kita bikin konten ikut satu unsur saja? Misalnya, saya mau bikin konten lucu-lucu aja, saya mau konten review-review aja, saya mau bikin konten ikut-ikut tren aja. Wah, dia ada tren joget alebay, saya bikin joget alebay aja. Apakah cukup dengan hanya satu unsur? Sangat tidak disarankan ya. Kenapa? Kenapa tidak cukup satu unsur? Karena kalian bersaing sama konten kreator yang sudah ada. Di Indonesia aja udah ribuan banget, udah banyak banget. Kalian harus bersaing sama dia yang pemain lama. Sulit bersaing, ini ilmu umum ya, sulit bersaing dengan pembawaan yang sama. Kalian itu harus memiliki USP, unique selling point, di dalam menentukan konten. Unique point lah, kalian harus unik, kalian harus berbeda. Jadi, ini penting nih, tolong ingat, stop dulu chat ya. Saat bikin konten, kalian harus membawa suatu hal yang baru, yang dimana yang lain nggak punya. Gitu. Contoh, Exabytes. Di industri Exabytes, semua kontennya itu edukasi. Kompetitor kita edukasi. Siapa yang kepikiran di dunia IT kita bikin skip meme? Exabytes doang. Sekarang bahkan di industri kita saingan kita juga udah mulai bikin skip. Gitu. Sekali lagi, boleh meniru formula, boleh, tapi lebih baik kalian menciptakan formula kalian sendiri. Gitu. Kalian ciptakan formula sendiri, kalian ciptakan rasa loyalty di follower base kalian gitu. Nah, gitu. Jadi mau konten boleh, tapi mungkin campur dengan review atau dicampur dengan edukasi, terus dicampur juga dengan kontroversial. Exabytes, kalau wah konten kita mulai sepi, ngapain ya? Kita kritik instansi itu kali. Nah, gitu. Begitu. Tapi juga harus informatif. Jadi mix and match. Dari mix and match, kalian akan menciptakan formula kalian sendiri, gitu. Oke. Nah, di bagian pembuatan konten nanti saya akan jelasin lebih dalam lagi. Tapi sekarang, sebelum kita masuk ke yang lebih dalam, mari kita
Kayak pesan dulu. Mari kita lupa satu. Pesan dulu, pesan yang paling penting. Jangan gunakan satu unsur dalam pembuatan konten. Kombinasikan dan ciptakan formula kamu sendiri. Saya ulangi sekali lagi, yang penting. Jangan gunakan satu unsur dalam pembuatan konten. Kombinasikan dan ciptakan formula kamu sendiri. Paham? Oke, nah. Semoga itu cukup penekanannya sehingga kalian mengingat pesannya. Itu ini. Wih, 300 yang datang foto dulu kirim ke mana? Ke video, sorry, biasa konten kreator, foto dulu. Malah kepencet yang lain. Oke, lanjut. Woi, sorry. Kan masuk lagi tuh yang suka gabung. Insights time! Sekarang mari kita bermain dengan angka dan data. Semoga angka dan data ini bisa kalian gunakan untuk menentukan niche kalian, menentukan audiens kalian sesuai dengan arah brand atau produk kalian gitu. Itu untuk yang dari perusahaan atau brand atau startup ya. Kalau untuk yang mau jadi content creator, mungkin data ini bisa digunakan untuk menentukan niche kalian yang sesuai dengan style kalian gitu. Nah, ayo insight. Insight yang pertama. Ternyata bukan Gen Alpha doang, bukan Gen Z doang ya, ini boomers, millennials juga ini suka banget nyalahin Gen Z, Gen Alpha kalau mereka terlalu asik sosmed. Dari data, seluruh generasi usia 16 tahun ke atas, setidaknya penggunaan sosial media mereka, penggunaan internet, sosial media itu adalah peringkat di atas 2 besar. Terlalu asal ya ngomongnya. Oke, saya ulang. Dari umur 16 sampai 64 tahun, penggunaan internet setiap orang, setidaknya sosial media itu 2 besar. Nah, oke, itu lebih mudah dipahami. Sip. Dengan gizi, menggunakan sosial media paling tinggi. Millennials kedua paling tinggi, ya ini dari data ini kita bisa nengok. Ternyata dari umur 25 sampai 64 udah lebih sering chat and message nih. Ini berarti udah mulai masuk dunia kerja, dia kejar kerjaan sama deadline. Wow. Nah, kalau Gen Z ini masih ya nonton TikTok lah, nonton TikTok, nonton film, di bawahnya ada subway surf. Ya gitu. Tapi di sini kita tahu kalau penggunaan sosmed paling tinggi gitu. Nah, oke. Bahkan games juga rendah loh. Dan ternyata banyak yang mengakses aplikasi cuaca ya, itu weather banyak juga ya, padahal perkiraannya salah selalu. Nah, hati-hati guys, megatrust. Oke, lanjut. Sekarang mari kita breakdown ke aplikasi. Penggunaan paling tinggi sosial media di Indonesia adalah Facebook. Walaupun sekarang udah jadi tempat marketplace ya, sering dipakai untuk jualan barang ya. Jadi ya nggak apa-apa, tapi penggunanya paling tinggi. Kita berapa? 280 juta. 174 juta penduduk Indonesia menggunakan Facebook, atau at least pernah menggunakan Facebook. Ada akunnya lah gitu, ada akunnya. Dengan total 61,6% dari keseluruhan populasi. 174 juta itu ramai loh. Lebih dari 58%. Nah, selanjutnya generasi yang paling banyak menggunakan Facebook adalah usia millennials 25 sampai 34. Berarti ya kalau kalian targetin usia millennials, Facebook harus dikonsiderasi yang penting ya. Facebook itu penting gitu. Either banyak yang udah migrasi ke aplikasi yang ternyata masih satu perusahaan, yaitu Instagram. Di Indonesia, pengguna Instagram itu 31,9% dari total populasi, ada 90 juta orang lah. Dengan usia milenial juga paling tinggi, dengan 36 juta user, tapi Gen Z juga tinggi. 32,7%, itu juga gede. Jadi kalau kalian mulai targetin untuk Gen Z sama millennials, ya Instagram itu penting banget. That's why kenapa Exabytes fokus kontennya itu di Facebook, Instagram,
sama apa yuk? sama TikTok. Oke, gitu. Next, LinkedIn. Nah, LinkedIn juga penting, walaupun platform ini lebih profesional, tapi itu tetap penting. Sekarang nggak profesional aja sih, sekarang katanya udah jadi tempat ngedit ya, tempat cari jodoh ya, dating apps. Keren juga LinkedIn. Harus update LinkedIn aku. Oke. Nah, dengan pengguna paling tinggi adalah di usia 25-34, ya milenials lah, dengan 18 juta pengguna gitu. Nah, itu pasti yang 25-34 itu yang pakai LinkedIn untuk kebutuhan profesional, yang usia 18-24 itu yang PP-nya open to work. Enggak bercanda itu datanya nggak ada, itu asumsi saya belaka, itu asumsi tidak ada data driven. Nah gitu, tapi paling tinggi pengguna LinkedIn itu adalah millennials dan Gen Z. Nah lanjut, bagaimana dengan TikTok? Sayang sekali saya tidak menemukan data yang konkret ya. Saya pakai sumber terpercaya, contohnya kayak Napoleon Cat. Kalau TikTok ada, silakan dicari. Masa saya cari semua, kan saya juga capek, saya juga ada batasan. Tapi be fair to say, semua juga tahu kalau TikTok lebih ke golongan muda yang kayak Gen Z gitu. Gen Alpha juga udah menyerang TikTok sih, agak meresahkan emang Gen Alpha di TikTok. Tapi ya fair to say, TikTok lebih ke muda-muda. Kalau Instagram, Facebook, LinkedIn itu lebih ke usia produktif. Usia produktif itu apa? Silakan Google sendiri apa itu usia produktif. Gen Alpha Milling. Oke, lanjut. Next slide ini apa ya? Oh ya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Sebelum kalian membuat konten, kalian harus mengerti dulu fase-fase di sosial media. Indikatornya banyak. Pendekatan untuk melihatnya banyak, tapi saya lebih prefer dan paling gampang di nengoknya. Saya nengok yang paling gampang, soalnya saya juga males orangnya. Paling gampang itu nengok dari jumlah followers, gitu. Ini pendekatannya banyak. Saya tapi lebih memilih, kayak kelihatannya formal. Dia lebih memilih menggunakan pendekatan followers dengan 3 tahap, yaitu exploration phase, accelerating phase, dan juga peak phase. 3 fase. Fase pertama, exploration phase, atau bisa dibilang juga fase A or B testing. Nah, ini mungkin untuk social media spesialis atau digital marketer tahu banget nih A or B testing ini apa. Intinya di fase ini, di saat kalian baru memulai sebuah akun yang followernya masih dikit, masih ribuan, masih ratusan, masih beli-beli follower. Please jangan beli follower ya, itu sangat mengganggu algoritma. Ini fase yang awal banget. Ini fase awal banget. Ini di mana kalian membuat konten untuk melihat dan memilih audiens apa yang kalian inginkan. Jadi kalau misalnya kalian mau audiensnya itu anak muda tapi di generasi IT, nah itu kalian bisa bikin konten yang sesuai dengan keinginan mereka. Nah, cara tahu sesuai nggak sesuainya gimana? A or B testing. A or B testing ini adalah kalian membuat konten yang banyak, yang berbeda-beda, terus kalian lihat konten mana yang paling works, gitu. Konten mana yang paling dimakan sama audience, gitu. Nah, Exabytes di masa A or B testing ini kita bikin banyak banget macam model. Jadi keinget zaman-zaman dulu masih sendiri, bikin konten sendiri, kontennya banyak, beda-beda lagi. Zaman abang dulu ya dulu bikin konten, bikin edukasi kayak anak-anak industri IT lah yang pada umumnya kita bikin konten edukasi, padahal ternyata penontonnya lebih pintar daripada yang bikin kontennya. Jadi kan kayak, wah saya tidak butuh informasi ini, saya lebih tahu daripada Anda. Nah berarti
ganti. Selain bikin konten edukasi, kita juga bikin konten karosel. Kita juga bikin, sampai sekarang karosel juga masih dibikin ya. Tapi dulu beda banget. Dulu nggak sebagus sekarang. Dulu kacau. Konten karosel kacau. Formal, terus juga, ya apa nih, diulang-ulang dulu. Selain konten edukasi, kita juga bikin konten yang, kalau ada nih pengikut Exabytes dari followersnya masih 20 ribuan, wih, respect abangku kalau udah ikut dari zaman itu. Kalau kalian sadar dulu kan ada yang cuma video putar-putar terus ada teksnya gitu. Nah itu itu juga bagian dari A/B testing. Kita juga pernah bikin konten yang dong ya, bukan skit yang ada SpongeBob-nya, terus SpongeBob-nya bongkar balik kayang itu, terus ada teksnya. Ini kita coba segala macam konten. Dan ternyata konten yang paling berpengaruh, yang paling disukai adalah konten skit. BTW saya ada podcast keren ya. Nah gitu teman-teman. Apakah A/B testing bakal works kalau pakai ads? Works, tapi ya itu ada pembahasan lainnya. Kita fokus ke organik dulu ya, Ripaldo, judulnya organik Ripaldo. Nah teman-teman, brand placement juga. Oke, lanjut. Nah, biasanya A/B testing ini bisa dan ini yang paling lama, ini yang paling berdarah-darah. Exabytes saja A/B testing itu bisa sampai 8 bulan lebih, itu lama banget untuk menentukannya, dan itu emang capek loh. Soalnya kita apa sih kalian ini apa itu di fase A/B testing sampai akhirnya rame, baru kalian ingat, kalian catat, oh ternyata audiens kita suka konten-konten seperti ini. Kak, kami perusahaan kami B2B kak. B2B formal ya bikin kontennya, biasa kalau B2B gitu. Ini kita bahas sosmed, mungkin B2B kurang cocok di sosmed. Tapi ya, silakan analisis sendiri dengan judgement kalian sendiri. Jika B2B mau ke sosmed, bisa. Tapi ingat lagi di awal, sosmed adalah tempat hiburan. Jika kalian ingin ramai di sosmed, kalian harus menghibur. Gitu. Menghibur itu nggak selalu tentang komedi loh. Banyak hiburan orang, banyak. Ada hiburannya. Melihat berita yang menyerahkan, terhibur gitu. Ada juga yang berita buruk terhibur gitu, psikopat emang. Ada juga yang lihat berita, jangan berita, lihat joget juga terhibur. Kebahagiaan orang tuh beda-beda. Jadi kalian harus menentukan kebahagiaan audiens kalian itu apa dan kalian bikin kontennya. Nah itu. Nggak selamanya menghibur itu lucu ya teman-teman. Bisa juga dengan suara bagus menghibur, mendapatkan medali emas di Olimpiade juga menghibur. Banyak hiburan orang, jadi ya silahkan tentukan sendiri. Oke, kita terlalu lama di slot ini, baik kita lanjut. Haikal, hati-hati kamu komentar. Haikal, saya ingat nama kamu Haikal Hafiz. Haikal Hafiz ini kalau ada orang dari pemerintah, Haikal Hafiz itu parah banget tuh, jadi jelek-jelekin pejabat. Lanjut. Nah, fase kedua di sosial media itu adalah accelerating phase. Itu biasanya jumlah follower itu 50.000 sampai 100.000. Nah, di bagian ini cepat nih, naik follower-nya mulai cepat karena audiens kalian udah mulai paham dan mulai mengenal kalian, dan mulai nungguin, tapi kalau loyalnya belum terlalu ya. Tapi ya di sini di masa kalian cepat banget dapat followers. Di fase ini kalian harus ngapain? Kalau di A/B testing atau exploration phase kalian itu untuk mencari formula kalian, di fase ini kalian harus menjaga dan konsisten mempertahankan formula kalian. Jadi dari segala macam tipe-tipe konten yang udah kalian bikin, yang paling efektif itu kalian pilih, sekarang tugasnya adalah mempertahankan konten tersebut. Gitu. Apakah udah boleh promo? Tidak disarankan, karena sebenarnya promo itu agak terlalu hard selling ya. Promo boleh, tapi jangan terlalu hard selling. Nah gitu, oke. Jangan terlalu hard selling. Kenapa? Karena di fase ini, walaupun
audiens sudah mulai menunggu kalian, tapi mereka belum terlalu loyal, atau kalian belum mencakup audiens yang audiens gede nih, niche gede nih, tapi nggak semua dari niche itu bisa jadi potensial customer. Nah gitu. Jadi promo boleh, tapi jangan keseringan dan harus diselang. Ya rasionya rendah lah. Mungkin dari 10 konten promonya cuma 2 atau 3. Ya, itu juga penting tuh. Ini penting banget. Banyak banget perusahaan atau brand atau startup atau apapun lah di luar sana yang sosial medianya itu jadi katalog. Ngerti nggak sih? Kayak buka sosmed, katalog, jual kopi, kopi baru, besoknya kopi baru lagi tapi cuma tambah strawberry doang. Kayak I don't need that kind of information. Kita nggak butuh informasi itu. Kalau kita mau, kita langsung dateng gitu. Jadi kayak kalau nyepam promo juga nggak bagus. Jangan sampai sosial media kalian itu jadi katalog. Karena kalau katalog mah ngapain buka sosial media? Ngapain gitu kan? Katalog mah orang biasa buka Gmaps, nengok review, udah di situ. Ngapain ke sosmed? Apakah jadi jangan sampai jadi katalog gitu. Ingat, sosial media itu tempat hiburan dan katalog itu mungkin tidak cukup menghibur gitu. Jangan sampai jadi katalog. Nah, tapi promo ya tetap harus dong, karena kan kita goalsnya juga untuk memasarkan kan, ya marketer gitu kan. Jadi di-sellingin, dan di fase ini please jangan hard selling, soft selling tipis-tipis aja dulu, gitu. Nah, kapan kalian bagus untuk hard selling? Itu di fase peak phase, di atas 100.000, itu kalian udah jadi trendsetter. Ciri khas trendsetter gimana? Ini indikatornya banyak. Salah satu indikator yang mungkin gampang dirasakan itu di saat orang-orang di industri kalian mulai meniru formula kalian. Nah, mulai mencontohi, dan juga indikatornya juga jelas sales ya, revenue sales, atau juga berapa banyak yang ngeklik gitu, apakah efektif segala macam itu di sini. Dan di sini itu lebih gampang untuk hard selling. Tapi apakah dengan luasnya kalian bebas sesuka jidat kalian hard selling? Enggak gitu. Ingat dari awal, ingat dari awal, yang bikin kalian banyak followers itu adalah formula yang kalian ciptakan. Nah, formula itu jangan dihilangkan. Please jangan dihapuskan. Paling dimodifikasi dengan promo hard selling, itu aja simpelnya. Nah, oke. Gua lanjut tuh. Ini apa sudah minum? Bagian banget ini bahasanya, kalau saya Rivaldo bisa aja. Ya, oke, lanjut. Teman-teman, lanjut. Tapi apakah kalian bisa ambil plek sosial media face ini? Oh, tentu saja tidak. Ada indikatornya. Nggak cuma yang berjumlah followers. Karena followers itu sebenarnya agak tidak konkret. Kenapa tidak konkret? Kalian bisa beli followers. Kalian bisa bikin giveaway. Saya akan memberikan mobil wuling. Betul, kita ada promo domain, beli wuling, promo hosting juga. Kalian kalau beli itu bisa dapat entry wuling gitu ya. Kalian bisa bikin giveaway, dan follower bisa datang banyak. Kalian bisa beli wuling dapat hosting, beli hosting dapat wuling, beli hosting dapat wuling. Nah gitu. Followers itu sebenarnya gampang caranya. Tapi yang di pembahasan face ini itu adalah followers organik. Followers organik itu adalah followers yang kalian dapatkan secara natural, di luar dari giveaway, di luar dari beli followers. Ya, please jangan beli followers karena itu sangat berbahaya dan membingungkan algoritma. Saya akan jelaskan lebih detail. Tapi kalau saya lupa jelaskan ya udah. Ya ntar aku jelasin gue kalau ingat. Oke, lanjut.
jadi ini angka konkret followers yang benar-benar organik gitu loh. Dan mungkin kadang ya kan bisa aja case kayak aku follow aja tapi aku nggak mau ikutin gitu kan, banyak juga gitu. Nah, indikator lainnya itu sebenarnya bisa dinengok dari banyak, dari konten kan rame nggak sih. Nah, kalau misalnya followers banyak tapi kontennya sepi ya sama aja. Ini nggak bisa dipakai gitu loh. Kalian bukan trendsetter, kalian kalian I don't know, itu nggak works di social media version ini gitu. Kadang ada juga tuh yang followers juga banyak, contohnya Oxford United itu tiba-tiba followersnya banyak gara-gara Marcelino Ferdinand masuk ke klubnya gitu. Nah itu juga nggak valid. Kenapa? Ya karena pengaruh dari Marcelino-nya. Kalau nggak ada Marcelino, kontennya nggak akan ramai. Jadi itu nggak berhubungan gitu loh. Jadi ini kita bahas yang benar-benar organik, natural, karena performa dari konten kalian gitu. Jadi bukan pengaruh dari luar itu gitu ya. Semoga dapat dipahami. Saya aja mungkin tidak paham apa yang saya bilang sebelumnya. Jadi gimana paham ya? Bukan ngerti ya. Ngerti lah, bisa lah, pintar, jago. Nah, gitu. Script zoomnya diliatin dong. Nih, nggak pakai script. Ini natural. Jadi kadang Pak maaf ya kalau saya terlalu offside dan pelit pinggir jurang, ya gitu. Kalau ada yang mau nanya, gunakan fitur Q&A ya teman-teman, karena di kolom chat saya baru baca 2 kata langsung tenggelam tuh. Jadi gunakan fitur Q&A. Dan tolong nanyanya jangan susah-susah, saya juga nggak jago-jago banget. Ting. Oh ya. Kenapa Piala Iwa, Pak? Ini diganggu lagi nih yang ketiga, teman-teman. Gitu. Ya, skrip organik. Nah, lanjut. Kok lanjut? Saya itu bukan udah habis ya? Oh iya, ini. Karena saya asumsikan kalian ikutin sesi ini, berarti banyak dari kalian itu yang masih memulai atau followernya masih di bawah 50.000. Jadi, apa sih tips untuk exploration phase? Nah, itu tipsnya. Baca aja. Aku minum dulu, Pak. Udah baca? Ya. Kalau baca doang mah nggak akan paham, harus aku jelasin. Tapi sebelum aku jelasin, brand placement, Exabytes. Ingat ya, Exabytes-nya pakai S. Brand placement. Exabytes-nya pakai S. Oke. Pertama, yang dari tadi saya ulang-ulang, pilih audiensmu, pilih niche-mu. Apakah saya bisa? Mungkin ini kalian terlalu idealis lah, kalian terlalu wah, saya mau memilih audiens saya seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari umur setahun sampai umur 1238 tahun. Saya pilih semuanya tanpa terkecuali. Itu kalian sama aja kayak orang nyalek. Bukan untuk nyalek, teman-teman. Jadi pilih niche kalian, karena konten kreator atau influencer yang sudah ada sekarang, kebanyakan mereka kontennya general. Jadi kalau kalian ikutin kayak mereka juga, kalian nggak ada pembeda. Dari mirip sama konten kreator yang udah terpercaya, teruji dan selalu ramai. Kenapa saya harus follow Anda? Gitu. Nah, jadi please ingat, pilih niche yang sesuai gitu. Jangan pilih semuanya, pilih satu. Kalau kalian mau pilih Gen Z atau kalian mau pilih Gen Alpha, silahkan kumpulkan kosakata brain rotnya. Kalau kalian pilih Gen Z, silahkan kumpulkan belajar psikologi masalah mental health. Terlalu asumsi, jangan saya di cancel dulu lagi. Nah, intinya pilih audio. Amat, jangan rakus, pilih yang kecil gede-gede banget. Misalnya IT, udah IT aja gitu. Atau sekolah aja, SMA aja, kuliah aja. Beauty aja, jangan merambah kemana-mana. Itu ada satu poin aja lama banget ya. Oh oke. Lanjut, poin kedua, paham. Kalian, aduh waktunya udah habis nih.
Lanjut dikit. Putus-putus ya? Tadi sampai mana? Putus-putus biar saya ulang. Sampai poin 1. Oh ya, intinya pilih niche kalian, jangan rakus, jangan tamak, pilih satu niche aja. Kalau beauty aja, sport aja, sport komedi aja, dan jangan lupa dikombinasikan. Kalau sport juga udah banyak, apakah sportnya harus hitam unsur komedi, silakan. Apakah beauty udah banyak, makeup udah banyak, tapi mungkin digabung dengan gaya baru dan pembawaan yang berbeda yang tidak dimiliki oleh konten kreator yang udah ada. Nggak ya, baru tunggu dulu nih, wifi itu apa? Nggak nyalek, atau cuma nge-freeze doang. Oke, lanjut. Yang kedua, please jangan idealis. Please jangan sosokan. Saya bikin konten karena saya suka. Bodo amat kalian sukanya apa. Saya nggak mau tahu, kalian harus suka saya. Please jangan gitu. Itu mindset yang jelek banget. Saya aslinya orangnya cool. Saya aslinya orangnya pendiam, kalem, introvert. Tapi karena tuntutan pekerjaan, saya harus menyesuaikan dengan kemauan audiens. Oke, itu mungkin bohong, tapi intinya kalian harus paham audiens. Jadi jangan paksa mereka untuk paham kalian. Jadi kalian harus saling memahami gitu loh. Antara audiens dan kalian. Dan ini juga yang penting banget, bahkan mungkin dalam berhubungan ya. Jadi ya, please saling memahami bersama gitu. Jadi kalau kalian paham audiens kalian akan paham kalian. Lanjut, poin ketiga. Buatlah konten yang sangat niche. Oke, tadi udah aku jelasin. Kenapa tadi, ya, kenapa aku tambahin poin ini. Lanjut, poin keempat. Harus berani beda. Ini juga aku udah jelasin. Dan unik. Please unik. Dibandingkan dengan kompetitor media sosialmu. Ingat, kompetitor media sosial ya. Bisa jadi kompetitor media sosial itu belum tentu kompetitor di industri kalian. Tapi bisa jadi dia juga. Jadi intinya kompetitor di media sosial. Contohnya Exabets, kompetitornya juga bukan cuma lu dapat cici. Ya, ada 10 menit lagi ya, jadi aku bakal buru nih. Jadi kompetitor media sosial bukan cuma kompetitor industri. Kayak Exabets karena IT ya, semua sosmed yang bergerak di IT itu adalah kompetitor. Kalian harus berani beda sama mereka sehingga mereka mending follow kalian daripada follow yang lain gitu. Nah gitu. Lanjut. Nah, tempatkan diri kalian di posisi penonton. Saya kan bikin konten nih, udah kalian post. Coba kalian nanya ke diri kalian sendiri atau minta orang terdekat kalian nanya ke kalian, apakah kalau habis nonton video ini kalian mau nge-share nggak videonya? Kalau misalnya kira-kira nggak mau, ini bukan masalah malu atau nggak malu ya, tapi masalah menarik nggak menarik. Kalau misalnya kontennya nggak menarik dan kalian nggak mau share, berarti masih kurang, harus usaha lagi, coba lagi gitu. Jadi kalian harus kayak, kontennya menarik nggak ya? Aku mau share nggak ya? Kalau kalian nggak mau share, berarti ya kalian ini nggak mau share apa yang lain gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau share, mulai tanyakan ke orang lain. Kontenku lucu nggak? Lucu nggak? Nah itu harus kalian tanyain tuh. Kalau mereka mau share, ya berarti menarik gitu. Berarti bagus. Tips sedikit untuk algoritma. Misalnya kalian udah punya niche nih, niche kalian IT. Pastikan FYP kalian, exploration page kalian, beranda kalian itu isinya juga tentang IT. Nah, itu somehow membantu algoritma nge-share konten kalian yang berupa IT ke orang-orang IT yang FYP-nya mirip dengan kalian. Gitu. Jadi, contoh nih, Exabytes, majoritinya itu konten-konten IT, kayak tadi coding segala macam ya, itu kenapa benda apa tuh yang marah-marah di restoran? Itu nggak paham. Intinya harus itu membantu. Please jangan sampai kalian bahas IT, FYP kalian
beranda kalian itu isinya joget-joget atau memes atau SpongeBob. Jangan. Kalau mau ya buat akun lain gitu. Untuk kalian inilah, kalian melampiaskan kemauan kalian untuk melihat hal-hal yang lain. Untuk konten yang ingin kalian ramaikan, bisa harus sesuai gitu. Itu mengganggu algoritma. Selain itu juga keyword. Nah, keyword nanti aku bahas lagi. Next, keyword saya langsung dibahas. Keywords. Melakukan keyword di sosmed itu kayak SEO. SEO itu Search Engine Optimization. Anjay bahasa Inggris. Jadi, ya kurang lebih sama kayak SEO. Dan ini bukan cuma di caption doang. Bukan cuma hashtag doang. Teknologi kita sudah maju, teman-teman. Teknologi sudah algoritma juga bisa baca teks yang ada di dalam konteks ataupun video. Mereka bisa baca. Jadi please somehow, saya kalau Exabytes, kita sering menggunakan kata kunci developer. Developer data, developer sepuh, developer ini, caption juga ada developer, hashtag juga ada developer. Dan itu membantu algoritma menargetkan orang-orang yang suka nonton konten bernuansa developer atau IT. Begitu teman-teman. Next. 3-second rule. Misalnya ini untuk yang nonton video ya. Halo, masih lag kah? Eza, masih lag kah, Eza? Eza, aman, oke, aman. Three second rule. 3-second rule. Oh ya, video. Pastikan 3 detik pertama itu hook banget. Nah, spend time orang-orang di sosmed itu rendah banget. Kalian nggak menarik 3 detik, cuman one swipe away kok. Orang langsung krek gitu, langsung skip. Jadi ya please 3 itu harus hook banget. Selanjutnya, buat videonya jangan kepanjangan, singkat-singkat aja. Untuk exploration ya, ini kita bahas exploration. Karena orang tidak kenal kalian, orang tidak tahu kalian, jadi please jangan terlalu ngalor ngidul, buat singkat aja. Dan setelah itu, konten udah jadi, caption udah jadi, keyword udah benar, exploration page-nya udah benar, kalian post, jangan lupa engage dengan penonton. Mereka komen, bales, jangan dianggurin, di like, di pin gitu. Pokoknya engage, ngobrol bareng mereka gitu. Tapi ya sampai curhat juga ya, itu udah terlalu intim. Nah, jadi ya setidaknya engage. Nah, terakhir, dari banyak konten kalian yang kalian coba di A or B testing, review mana yang paling menarik, mana yang paling disukai. Nah kalau udah ada, pattern dan polanya itu digunakan terus-menerus sampai tiba-tiba udah nggak menarik lagi. Nah, kalau udah nggak menarik lagi, kembali coba lagi A or B testing sampai kalian menemukan formula ultimate kalian. Begitu, teman-teman. Dari saya. Ketikom. Nah, oke. Itu saja. Begitu saja teman-teman. Thank you sudah mendengarkan saya. Ini overtime 20 menit. Nggak apa-apa ya. Sorry banget. Nah, gitu. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Putri. Hai, bisa ngomong. Oke, terima kasih banyak nih Kak Yaya Salim untuk pembahasannya. Ini luar biasa sekali nih teman-teman ya. Sangat informatif, juga sangat menghibur sekali nih teman-teman ya. Komentar teman-teman juga kocak-kocak banget lagi nih. Aduh, luar biasa nih teman-teman ya, antusiasmenya. Oke deh teman-teman, ini menarik sekali. Semoga juga kayaknya nih teman-teman semakin melek ya terkait sosial media konten organik itu sendiri gitu. Juga terkait formula-formula konten-konten yang ingin teman-teman produksi gitu nih teman-teman. Nah, oke teman-teman juga jika ada yang ingin bertanya nih silakan ya diketik di kolom Q&A gitu. Nah, oke, Kak Yaya Salim, sambil teman-teman nih untuk mengetik pertanyaannya, aku mau bertanya nih Kak. Boleh kan Kak nanya?
Oh ini dia tombol mic-nya. Ayo boleh silakan. Oke, siap nih. Kak Salim, nih sebenarnya lebih penting mana sih Kak antara kualitas atau kuantitas dari suatu produksi konten gitu Kak? Karena pasti nih ada yang berpikir bahwa kalau kita harus menomorsatukan kualitas Kak gitu. Kayak nggak apa-apa nih kita upload seminggu sekali atau seminggu 2 konten gitu, yang penting kualitas nomor 1. Tapi mungkin ada juga nih yang berpikir bahwa kita nih harus upload tiap hari, kalau bisa sehari 5 konten, udah 5 konten nih, atau pokoknya kita harus konsisten gitu Kak buat upload. Kalau menurut Kakak Salim tuh lebih penting mana sih Kak, kualitas atau kuantitas gitu? Aku lupa matiin PPT-nya ya. Iya, maksudnya. Nah, Oke. Kenapa? Sebenarnya ini bagian entah kenapa ya Bu Putri. Ternyata ada sudah masuk ke PPT saya. Saya tidak mungkin adalah kebutuhan dari 1:100.000 ya. Oke, quality atau quantity. Ingat, ini tidak ada settingan sama sekali, teman-teman. Natural, ini natural. Tidak ada settingan. Tidak terpikirkan Kak, emang udah ada. Oke, quality atau quantity? Jawabannya dua-duanya. Dua-duanya. Harus dua-duanya, nggak bisa dipilih satu. Tapi, ya, ini yang gini teman-teman. Saya tidak serius ya. Konten kalian harus buat sebagus mungkin, tapi jangan mengorbankan kuantiti. Contoh nih, banyak nih orang-orang film pendek, orang-orang dari house production, bikin satu konten harus bagus, harus niat banget. Makan waktunya 2 minggu. Jangan, kelamaan malah 2 minggu. Udah lupa, orang-orang masih ada gitu. Exabat saja, kemarin si Salim, Salim liburan dia, pulang kampung dia tuh. 2 minggu hilang, pas balik lagi orang-orang pada kaget, ternyata masih hidup gitu. Please jangan sampai kelamaan gitu. Jadi bagusnya gimana? Buat konten sebagus mungkin tapi tidak mengorbankan kuantitas, dan buat konten sebanyak mungkin tapi tidak mengorbankan kualitas gitu. Ranah amannya paling aman nih, bahas angka ya biar terlalu ngador ngidul. Bagian yang paling aman itu seminggu 3 kali, 4 kali. Iya sih, 3. Ya 3 kali aja, seminggu 3 kali aja. Kalau untuk reels ya, Kalau feeds, paling bagus sih sebenarnya setiap hari kalau feeds. Tapi batas amannya itu 2 hari sekali juga masih oke. 2 hari sekali juga masih oke. Dan please jangan sampai cuma seminggu sekali. Kenapa harus sering upload tapi kualitas tetap bagus? Karena itu membantu algoritma untuk belajar pattern kalian. Patternnya gini, keywords-nya ini, FLP-nya gini, kontennya ini, untuk siapa ini. Itu membantu algoritma untuk memahami konten kalian dan menyebarkan konten itu ke non-followers yang masih dalam satu niche gitu. Udah seminggu sekali udah kayak anime, jadi jangan seminggu sekali ya teman-teman. Mana belum lagi kalau misalnya tiba-tiba hiatus bisa 6 bulan, jangan sampai gitu, please ya, jangan seminggu sekali. Nah gitu, menjawab, Putri. Oke, baik. Terima kasih Kakak Salim nih atas jawabannya, luar biasa. Jadi harus dua-duanya ya Kak, kualitas dan kuantitas tuh, kuantitas harus berjalan lurus gitu Kak ya. Oke deh kalau gitu nih teman-teman, kalau ada pengalaman lain boleh banget ya diketik terkait pembuatan konten organik sosial media nih, siapa tahu speaker kita bisa sharing-sharing di sini nih ya, bisa menjawab pertanyaan teman-teman gitu. Nah sambil nanti kita lihat juga nih ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Ini cukup banyak nih teman-teman nih. Terima kasih banyak nih teman-teman atas antusiasmenya. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Dan nggak ada, kan pertanyaan settingnya ada 2, nggak pakai, nggak cukup waktu ya. Oke deh, lanjut aja nih. Nah, namun mungkin nanti mohon maaf ya teman-teman jika tidak semua pertanyaan bisa diakomodir. Jadi teman-teman karena keterbatasan waktu gitu. Nah, ini ada 100 pertanyaan, masa jawab semua yang nggak mungkin lah. Berapa? Dikit aja ya,
Gak bisa jawab semua juga. Aman, Ya, aman. Oke nih teman-teman, sekarang langsung aja nih kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, langsung aja nih teman-teman ya, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih di sini. Aku langsung bacakan aja nih. Oke, yang pertama dari Atia Laila nih. Bagaimana sih Kak cara membangun dan mempertahankan hubungan dengan audiens melalui konten organik gitu? Kalau menurut Kakak Salim gimana nih Kak? Cara membangun hubungan dengan audiens gitu. Silakan Kak. cara membangun hubungan dengan audiens, berat gitu. Cara membangun hubungan dengan audiens, pertama, kalian harus selalu engage dengan mereka dan nggak selalu, tapi sesering mungkin turuti kemauan mereka, gitu. Dengan catatan audiensnya kalian udah ada dulu nih. Nah, karena biasa di exploration phase, apalagi di bawah 10.000 followers itu kadang engagementnya masih rendah banget gitu, masih rendah banget. Nah, kita anggap udah ada audiens, sering-sering engage dengan mereka, kayak balesin komen, terus misalnya mereka kok bikin konten wibu dong, nah itu mungkin bisa dipertimbangkan untuk digunakan, terus aja kemauan mereka, tapi jangan selalu juga melunjak gitu. Emang kalian mau jadi bonekanya audiens kalian? Please jangan mau jadi boneka ya, jadi boneka itu tidak baik. Begitu teman-teman. Nah, cukup menjawab atau kurang jelas? Oke, siap nih. Thank you so much nih Kakaknya Salim. Semoga terjawab ya. Secara rutin tuh. Nah, sorry Bu Putri lanjut maaf. Oke, terima kasih nih. Terima kasih banyak nih Kakaknya Salim atas jawabannya. Semoga Atia Laila terjawab ya pertanyaannya ya. Oke nih, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Mulia Adi Wibowo nih. Gimana nih Kak, selain bikin algoritma bingung nih beli followers, dampak lainnya apa ya Bang Salim gitu. Sorry apa? Oke, gini. Selain bikin algoritma bingung beli followers, dampak lainnya apa ya Bang Salim? Shadow ban. Ya. Kalau misalnya kedeteksi kalian beli followers, yang mana followers ini bot ya, yang enggak hidup, itu bisa kena shadow ban dan kalian nggak akan sadar kalian kena shadow ban. Bisa aja tiba-tiba, wah kenapa konten saya sepi sekali, follower saya banyak, saya udah bakar duit puluhan ribu beli followers, tapi ternyata engagement yang nggak ada. Dan itu sebenarnya bahaya banget. Oke, dari bikin algoritma aja udah bahaya, apalagi kena shadow ban gitu. Kenapa bikin algoritma bingung bahaya? Karena secara kerja algoritma sekarang itu nggak kayak zaman dulu. Zaman dulu itu semuanya cuman follower oriented gitu. Jadi follower kalian apa, ya interaksinya gitu. Kalau sekarang enggak. Sekarang kontennya itu disebar ke non-followers. Exabytes aja 80-90% reach-nya itu non-follower gitu. Jadi kalau misalnya algoritma bingung, algoritma itu nggak akan melempar sesuai needs kalian. Misalnya followers kalian itu kalian beli, ternyata dia suka botani, sedangkan kalian jualan hosting server IT, laptop gaming, kursi gaming yang untuk anak IT. Orang bertani, orang nanam jagung, nonton konten IT, dia bingung. Dampak dari bingung, dia nggak suka, dia skip, dia scroll. Nah, algoritma bakal bacanya, konten Anda tidak menarik. Konten Anda tidak menarik karena banyak orang yang nge-skip gitu. Jadi sebenarnya kualitas follower itu lebih penting daripada kuantitas follower. Kalau kualitas followernya sama semua, itu sangat bagus dibandingkan dengan kuantitas yang follower yang banyak, tapi random. Random ini yang harus kalian hindari. Lebih baik kalian punya follower 10.000 tapi sepaham semua daripada followers ratusan ribu tapi random. Dan itu aja udah cukup bahaya kok. Itu udah bahaya banget. Selanjutnya yang bikin bahaya adalah kalau followersnya kecampur adalah tidak ada rasanya loyalitas di konten organik kalian gitu. Daripada kalian beli followers, mending kalian gunakan duitnya untuk ads gitu, pasang ads gitu. Jadi kenapa harus beli followers? Itu hal yang paling cemen di dunia
kontenan kayak social media influencer atau konten kreator influencer itu yang paling gampang tuh beli followers. Please jangan beli follower. Ya, cukup menjawab. Oke, Kak Salim. Thank you so much nih Kak atas jawabannya. Berarti penting banget ya Kak kualitas followers daripada kuantitas followers nih. Juga teman-teman hati-hati nih kalau beli followers takutnya ke-hack gitu kan akunnya, ya kan? Ya, itu juga. Oh, makasih Bu Putri sudah menambah poin saya. Iya, sama-sama nih Kak. Kita lanjut lagi ya Kak ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Kak Egi Nuahari Ilhani. Halo Kak Egi. Oke, halo Egi. Nah, bagaimana cara menganalisis insight sosmed agar bisa menyesuaikan dengan konten yang akan dibuat? Gimana Kak, kalau menurut Kak Salim? Oke, ini my humble opinion ya. Bikin konten dulu baru dianalisis. Jangan analisis dulu baru konten. Karena kalau analisis data dari konten gitu. Itu masih pertanyaannya? Ya sih, ya. Jadi kalian bikin konten banyak di fase A or B testing, terus kalian analisis datanya. Kayak saya bikin konten 3 macam. Saya bikin konten lucu, saya bikin konten edukasi, saya bikin konten produk knowledge dari brand saya. Keren ada nama aku katanya saya. Dari informasi yang kalian kumpulkan ini, dari ketiga konten ini, kalian nengok mana yang paling menarik? Ternyata konten produk knowledge yang paling menarik. Nah, situ kalian bikin konten yang serupa dari konten yang menarik itu produk knowledge. Jadi kalian akan bikin konten produk knowledge, kalian nengok performa dari konten-konten yang banyak itu. Nah, apakah formanya tetap, apakah formanya naik, atau formanya menurun? Kalau tetap atau naik, lanjutkan. Kalau menurun, silakan coba lagi A or B testingnya, gitu. Oke, thank you so much nih kakaknya Salim atas jawabannya. Semoga terjawab ya untuk Egi Nuahari Ilhani. Nah, lanjut lagi nih Kak, ada lagi nih pertanyaan, kita masih ada banyak waktu nih ya. Dari Kak Amelia Divina. Katanya gini Kak, gimana cara biar produktif bikin kontennya? Karena kalau habis ide, bawaannya pengen ngekopas konten punya orang lain dulu gitu. Gimana nih Kak? Kakak pernah nggak sih pengalamannya nih? Terima kasih, pertanyaannya menarik tapi berat. Makasih loh, pertanyaannya berat banget. Oke, idea block. Ini bahasan tentang idea block. Semua orang pasti mengalami idea block, dan idea block ini faktornya banyak. Bisa jadi karena masalah pribadi, bisa jadi karena emang mentok aja, bisa jadi karena udah nggak ngerti lagi, kayak aku ide banyak tapi ideku nggak ada yang work semua, dan terus gara-gara panik jadi idea block. Jadi idea block itu banyak. Nah, di saat kalian idea block, ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan. Pertama, temukan comfort zone kalian. Apa sih yang membuat kalian dulunya ide lancar? Apa sih rutinitas ataupun situasi lingkungan yang membuat ide kalian lancar? Kalian pikirkan, oh aku ternyata sering idenya lancar pas lagi di toilet. Nah, sering ke toilet. Atau saat saya berada di pantai, atau saat saya berada sendirian, atau saat saya sering berdiskusi dengan teman-teman. Oke, itu salah satu cara. Mungkin ini jawaban yang paling template banget. Oke, mari saya kasih jawaban yang tidak template. Ide kedua, di saat kalian udah mencari audiens, karena ada yang nih, bisa kalian bisa nanya, mau bikin konten gimana lagi? Oh, bikin konten wibu. Nah, dari situ kalian bisa mulai untuk brainstorm. Kenapa? Kalau kalian nanya dari audiens, at least bisa dijamin kalau bakal ada yang nonton. Exabytes pernah gitu kayak, aku tidak tahu bikin ide apa lagi. Terus ada, bikin konten tentang wibu dong. Terus aku bilang kayak, Exabytes bilang, Salim bilang kayak, boleh kalau ada 1000 like. Boleh kalau ada 10.000 likes gitu. Karena kalau misalnya likes-nya banyak, berarti banyak pilihnya. Nah, kalau banyak kalian bikin konten itu, berarti konten kalian ada jaminan yang nonton gitu. Nah, tapi juga kalian juga masih bingung kan? Oke, banyak yang menonton konten ibu, jadi bagaimana cara bikin konten ibu? Ini kalau dalam pembuatan konten ya, kalau di EXA kan script writing untuk meme skit
itu ya ada prosesnya, yang mana prosesnya ini hampir idea bulletproof karena di situ di awal kalian harus tahu logline segala macam. Ya ini terlalu teknis dan pembahasannya bisa satu sesi lagi deh. Bisa satu sesi lagi. Jadi ya mungkin kalau kalian mau boleh di kapan kita cari waktu nanti pembahasan pembentukan ide ya, ide. Tapi yang jawaban paling aman yang bisa saya berikan adalah temukan pattern atau formula yang membuat ide kalian lancar, gitu. Nah. Oke, thank you so much nih kakaknya Salim, luar biasa. Jadi emang kita harus menemukan comfort zone dulu nih ya kak ya. Bisa menemukan ide-ide. Oke, selanjutnya nih kita langsung nih ada nih pertanyaan terakhir nih ya Kak Salim ya, dari Kak Mustika Pramadani nih katanya. Mustika Pramadani. Oke, dalam menghadapi tren sosial media yang terus berubah, bagaimana sih kita bisa memastikan konten kita itu tetap relevan dan menarik, Kak? Oke, ini saya akan memberikan jawaban yang sangat kontroversial. Banyak sosial media spesialis atau content creator yang lain bakal bilang ikuti tren, pahami tren. Bahkan kalau kalian cari kerja jadi content creator ataupun sosial media spesialis, di kualifikasi pekerjaannya update with trend. Jujur itu gak terlalu penting. Itu mungkin kontroversial. Saya mungkin akan diserang oleh sosial media spesialis yang lainnya. Tapi jujur, ikutin tren itu nggak penting. Kenapa? Karena saat kalian mengikuti tren, kalian bersaing sama ratusan atau bahkan ribuan konten kreator lain yang mengikuti tren. Apakah kalian jangan ikuti tren? Oh enggak, itu salah juga. Ikutin tren harus tetap diperhatiin. Ya, yang paling benar dan yang paling aman adalah ATM, amati tiru modifikasi. Jadi ada tren, jangan plek kalian tiru trennya. Ada tren siram air kelapa pecah, siram ke orang, kalian tiru semua. Gak akan works, karena itu kalian bersaing sama satu dari ratusan konten kreator bahkan ribuan konten. Jangan, kalian harus modifikasi tren tersebut. Jangan mentah-mentah sama gitu. Jadi kalian harus ubah trennya dan berbeda. Sekali lagi, ingat kalian harus beda dari yang lain. Kalian harus beda. Tren silakan ikutin, tapi harus dibedakan dengan yang pengikut tren yang lain. Gitu. Apakah cukup menjawab? Baik, luar biasa nih. Terima kasih banyak nih kakaknya Salim atas jawabannya. Jadi teman-teman harus mengikuti tren, tapi juga amati, tiru, dan modifikasi. Oke deh. Nah teman-teman, semoga sudah terjawab semua ya untuk tadi yang bertanya. Selamat ya untuk teman-teman tadi bertanya, pertanyaan terpilih nih. Dan yang tadi sudah bertanya nih namun belum terjawab, it's okay teman-teman ya, akan masih ada banyak lagi event-event keren Exabytes lainnya yang bisa teman-teman ikutin. Dan pastinya bisa menambah insight teman-teman. Luar biasa nih. Oke teman-teman, ini dia yang ditunggu-tunggu juga nih oleh teman-teman. Selanjutnya ada Mbak Ayunda dari tim Exabytes yang akan memberikan info-info terupdate dan promo menarik dari Exabytes. Kepada Mbak Yunda, kami persilakan. Halo teman-teman semua, pasti dari tadi udah nungguin ya sesi di mana kita akan bongkar apa aja di promo yang Exabytes punya di bulan ini. Nah teman-teman mungkin sudah tahu ya, di awal bulan kemarin kita lagi ada promo 88. Nah di promo 88 ini khusus kita akan jual domain.com sebesar 88.000 aja, dari harga normal sampai ratusan ribu. Nah jadi tunggu apa lagi? Khusus untuk ini di hari ini kita perpanjang promonya. Jadi teman-teman bisa langsung gunakan kode promo 88 sale untuk beli domain.com seharga 88.000. Nah, nggak cukup cuma domain.com aja. Dalam rangka 79 tahun kemerdekaan Indonesia, kita juga promoin domain.id sebesar 79.000. Jadi kalau yang ini teman-teman bisa langsung masuk ke website Exabytes, beli domain di Indonesia, pilih domain.id dan langsung klaim identitas digital teman-teman sebesar 79.000 aja dari harga aslinya 210.000. Jadi tunggu apa lagi? Jangan sia-siakan, ini waktunya terbatas banget.
hanya sampai untuk yang domain.id hanya sampai 25 Agustus nih teman-teman. Jadi jangan lewatkan kesempatannya, tinggal beberapa hari lagi. Silakan langsung check out domain.id-nya dan amankan semua digital aset digital teman-teman di domain.id dan domain.com yang tadi hanya 88.000 ya teman-teman. Kapan lagi domain.com cuma 88.000. Nah, jadi segera amankan domain.com teman-teman semua sekarang. Sampai jumpa di promo-promo selanjutnya, ditunggu ya. Banyak nih Kak Yunda nih teman-teman, jangan sampai ketinggalan tadi tuh promo-promo yang udah disebutkan sama Mbak Yunda ya. Langsung aja check out nih teman-teman. Nah, oke teman-teman ya, semoga bermanfaat nih yang apa yang sudah kakak sampaikan gitu. Semoga sehat-sehat selalu dan semoga kita bisa bertemu kembali nih di kesempatan berikutnya. Terima kasih sekali lagi untuk kakaknya Salim dan Mbak Ayunda. Oke teman-teman, jangan kemana-mana dulu nih. Ya, yang tadi nih sudah bertanya mungkin pasti nungguin kan kira-kira dapat saldo OVO nggak ya? Nah, lumayan nih teman-teman, jangan kemana-mana. Tapi teman-teman tenang dulu nih, masih ada beberapa hal yang ingin aku infokan. Aku ingatkan lagi ya untuk teman-teman, jangan lupa untuk follow sosial medianya Exabytes nih teman-teman yang belum follow. Parah banget nih teman-teman, langsung follow sekarang ya. Ada di Facebook, ada di Instagram, YouTube, LinkedIn, TikTok juga pastinya, X juga. Teman-teman boleh banget langsung aja di follow biar nggak ketinggalan info-info terkait produk, promo, event dan promo produk diskon dan event-event keren Exabytes lainnya gitu teman-teman. Atau mungkin teman-teman lagi galau, lagi sedih, lucu. Nah kalau follow pasti ada nih konten-konten lucu yang menghibur teman-teman semua. Jadi langsung aja teman follow. Oke, nah teman-teman nih yang dari tadi udah ngikutin ya dari awal sampai jam segini nih, sampai detik ini, boleh banget teman-teman langsung aja ngisi link yang ada di kolom chat ya. Dan mungkin teman-teman bisa untuk akses untuk mendapatkan materi yang tadi udah kakaknya Salim sampaikan. Dan juga form untuk teman-teman mendapatkan e-certificate. Cie, dapetnya e-certificate nih teman-teman nih. Nah, teman-teman juga jangan lupa juga untuk daftar dan nonton Exabytes Digital Day minggu besok. Langsung aja daftar di https://goexabytes.co.id/iddukm-go-export. Ditunggu ya teman-teman ya. Oke nih. Nah teman-teman, karena tadi yang sudah nanya ya, tadi sudah bertanya banyak sekali dan sangat-sangat menarik sekali pertanyaannya. Kira-kira siapa sih pemenangnya untuk pertanyaan terbaik nih? Kira-kira siapa nih teman-teman? Apakah teman-teman? Oke langsung aja nih ya, berdoa nih bismillah, siapa dia pemenangnya? Jeng 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 jeng, ini dia pemenangnya. Oke, ini dia nih pemenangnya teman-teman. Nah, langsung aja nih teman-teman, karena kita masih menunggu nih pemenangnya siapa, lagi dicari-cari siapa nih yang paling beruntung nih ya buat dapetin pemenang pertanyaan terbaik nih. Tadi banyak banget nih pertanyaan, menarik banget nih, lucu banget nih pertanyaannya. Sampai bingung siapa nih pertanyaan-pertanyaan yang bakal jadi pemenang untuk mendapatkan saldo OVO. Nah, ini dia pemenangnya. Selamat kepada Kak Amelia Devina dan selamat kepada Kak Rian Sucipto. Wah, luar biasa. Selamat ya Kak, sudah bertanya dan ternyata terpilih nih pertanyaannya untuk menjadi pemenang saldo OVO pada kesempatan kali ini. Lumayan nih Kak. Nah teman-teman yang lain jangan kecewa, it's okay karena event Exabytes masih banyak dan teman-teman ini di kesempatan berikutnya. Oke, so untuk hari ini terima kasih banyak nih teman-teman ya sudah mengikuti acara sampai detik ini. Semoga banyak manfaat yang teman-teman dapatkan dan tentunya semoga kita bisa bertemu lagi di event-event Exabytes keren lainnya.
Baik, kalau gitu teman-teman, aku Putri dan segenap kru Exabytes yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan tutur kata. Sampai bertemu di event Exabytes selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore! Perjalanan menjadi pemilik bisnis online selalu dihadapkan dengan tantangan. Kini, mengandalkan marketplace dan media sosial saja sudah tidak lagi cukup. Banyaknya persaingan dan biaya tambahan yang harus dikeluarkan menjadi hambatan. Namun, setiap tantangan hadir dengan jawaban. Berjualan online kini lebih leluasa, nyaman, dan mudah dengan website. Kendali penuh brand kini ada di tangan Anda. Mulai kesuksesan digital Anda menggunakan website bersama Exabytes. Exabytes Enterprise. Digital transformation is a journey, not a destination. Using technology to achieve competitive advantage and business values, Exabytes Enterprise as a one-stop cloud solutions and cybersecurity managed services provider. Exabytes Enterprise introduces 4 pillars include eCloud, eSecure, eBackup and DR, and eCloud app. We empower and simplify your digital transformation journey to accelerate business growth for enterprises. Exabytes. Grow digital.